Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas mengenai subsurface investigation. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Benardius Galan Vito dengan NIM akhir 001. Selanjutnya Mirdan Sabas Rashid dengan NIM akhir 040. Kemudian saya sendiri Farel Raihan Akviandra dengan NIM akhir 233. Selanjutnya ada Meka Adinegoro dengan NIM akhir 265, dan juga yang terakhir ada Kamelia Kartika Sari dengan NIM akhir 294. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu mengenai subsurface investigation atau investigasi bawah permukaan. Investigasi hidrologi lapangan merupakan suatu proses sistematis dan iteratif yang dirancang untuk mengkarakterisasi kondisi air tanah pada suatu wilayah. Investigasi ini tidak hanya untuk mendeskripsikan keadaan statis, tetapi juga untuk memahami dinamika sistem air tanah yang meliputi kuantitas berupa volume, recharge, dan discharge, kualitas berupa komposisi kimia, fisika, biologis, dan dinamika alirannya berupa arah, gradien, dan juga kecepatan. Kegiatan ini dapat terbagi ke dalam beberapa fase yang saling berkaitan dan seringkali dilakukan secara paralel. Selanjutnya masuk ke geological mapping atau pemetaan geologi. Pemetaan geologi merupakan dasar ataupun kunci dari investigasi air tanah itu sendiri. Pemetaan tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi pemetaan geologi juga dapat dilakukan pada lapisan batuan yang berada di bawah permukaan tanah atau biasa kita sebut sebagai subsurface. Dari data logbor, survei geofisika, dan juga sumur yang sudah ada dapat digunakan untuk memetakan ketebalan dan konfigurasi dari aquifer. Menurut Peter tahun 2001, pemetaan hidrogeologi tidak hanya mencakup geologi permukaan, tetapi juga karakteristik aquifer seperti transmisivitas dan storativitas. Pemetaan ini membantu dalam memahami aliran tanah dan juga sebaran kontaminannya. HIT 1983 juga menambahkan bahwa pemetaan subsurface seringkali bergantung pada korelasi log sumur. Log litologi dari sumur-sumur yang ada adalah sumber data bawah permukaan yang paling berharga, yang kemudian dapat dilengkapi dengan metode geofisika seperti survei seismik refraksi atau resistivity untuk menginterpolasi kondisi di antara titik bor. Kemudian Peter tahun 2001 juga menegaskan bahwa peta dan penampang geologi merupakan alat yang fundamental. Dia menyatakan interpretasi yang benar dari pola aliran tanah dan penyebaran kontaminan hampir mustahil tanpa pemahaman yang memadai tentang geologi lokal. Peta tersebut dapat mengidentifikasi unit-unit yang berpotensi menjadi aquifer seperti batu pasir ataupun kerikil, dan juga aquiclude seperti lempung dan batuan beku padat. Selanjutnya masuk ke inventory of well atau inventarisasi sumur. Inventarisasi sumur merupakan suatu proses pendataan detail dari semua sumur, lubang uji, dan juga mata air di area proyek. Data yang dikumpulkan dari kegiatan inventarisasi sumur yaitu data pemilik sumur, kemudian perusahaan pemboran, dan juga instansi terkait. Kemudian data yang harus dikumpulkan meliputi nama pemilik, lokasi, konstruksi sumur, kedalaman sumur, aquifer yang disadap, kualitas air, dan titik koordinat. Untuk titik koordinat, biasanya kita lakukan atau kita cari dengan menggunakan GPS. Dan di sini terdapat catatan penting bahwa meskipun GPS akurat untuk menentukan koordinat secara horizontal, namun GPS seringkali memiliki kesalahan beberapa meter dalam menentukan ketinggian atau elevasi. Selanjutnya, HIT tahun 1983 menekankan bahwa inventarisasi sumur yang baik harus mencakup
sejarah penggunaan sumur dan data fluktuasi muka air tanah dari waktu ke waktu. Karena data ini penting untuk memahami respons akuifer terhadap stres seperti pemompaan. Selain kegiatan inventarisasi sumur, dilakukan juga kegiatan lapangan yang meliputi pertama, pengambilan sampel air. Sampel diambil dari sumur dan mata air yang mewakili berbagai akuifer untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium. Analisis parsial di lapangan dapat dilakukan jika ada indikasi masalah pada kualitas air. Kemudian pengukuran muka air. Pengukuran muka air dilakukan secara berkala pada sumur yang telah dipilih. Perekaman otomatis atau automatic water level record dapat dipasang untuk merekam fluktuasi muka air secara berkelanjutan. Selanjutnya ada data pemompaan. Data pemompaan merupakan data mengenai jumlah dan juga laju penarikan air, terutama untuk kegiatan irigasi, dikumpulkan dengan cara mewawancarai pemilik sumur tersebut. Kemudian kita masuk ke monitor wells atau sumur pemantau. Sumur pemantau sendiri dirancang untuk memperoleh data kualitas air dan juga level air dari akuifer tertentu pada kedalaman yang telah dipilih sebelumnya. Konstruksinya harus memenuhi standar agar sampel yang dihasilkan bebas dari kekeruhan dan juga kontaminasi zat berbahaya yang berada pada sekitar sumur pemantau. Untuk kegiatan sumur pemantau ini tentunya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti berapa banyak akuifer yang ditebus, kemudian di mana lokasi dari kontaminasinya, pada kedalaman berapa kontaminan itu berada dan apa sifat dari kontaminan itu, dan juga di mana area recharge dan discharge air tanah berdasarkan pengukuran gradien hidroliknya. Untuk tujuan sumur pemantau sendiri yaitu digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi gradien hidrolik, kemudian untuk mendeteksi kontaminasi, mengenali zona jenuh air atau purge water zone, kemudian digunakan untuk menentukan kedalaman dan juga jenis kontaminan, dan juga yang terakhir untuk mengidentifikasi zona imbuhan recharge ataupun zona lepasan discharge pada air tanah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bernardinus Galan Vito dengan NIM 111230001. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja pada 5.4 pada Test Drilling and Examination of Drill Cuttings itu tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari sumur yang sebelumnya tidak cukup. Nah, karena ketidakcukupan tadi itu, eh, interpretasi pada kondisi bawah permukaan akan menjadi kurang relatif. Nah, makanya diambil data lagi, lalu dilakukan menggunakan tes drilling. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama, itu ada memperoleh data geologi dan hidrogeologi. Nah, untuk yang kedua, itu ada menentukan penyebaran lateral dan perubahan formasi pada bawah permukaan. Nah, yang ketiga, mengambil sampel batuan dan air yang sebelumnya belum dapat diperoleh. Kemudian yang keempat, menilai potensi zona akuifer melalui uji pemompaan atau aquifer test. Untuk yang kelima, menentukan lokasi dan kedalaman sumur, produksi atau monitoring yang tepat. Nah, kemudian keberhasilan dari interpretasi ini sangat bergantung pada yang pertama, cara pengambilan dan pengelolaan sampel cuttings. Kemudian yang kedua, ketelitian dalam mendeskripsi litologinya. Yang ketiga, pemahaman metode pengubaran dan transportasi cuttings naik ke permukaan. Oh ya, catatan penting, cutting itu akan bercampur antar kedalaman sehingga butuh interpretasi yang sangat cermat ataupun yang teliti. Kemudian data yang harus dicatat itu ada penggali atau konsultan dan lokasi sumur, tanggal mulai dan selesai pengeboran. Yang ketiga ada kedalaman sumur dan kedalaman muka air atau kedalaman MAT. Kemudian ada hasil uji pemompaan, suhu dan kualitas air, dan kedalaman munculnya air pertama. Nah,
Untuk mengukur sumur itu dilakukan pengukuran, yaitu pengukuran air tanahnya itu dilakukan untuk mengetahui kedalaman permukaan air dalam sumur atau lubang bor. Nah, kemudian pengukuran ini penting karena untuk menentukan arah dan pola aliran air tanah. Yang kedua, menilai perubahan musiman atau dampak pemompaan. Yang ketiga, membuat peta kontur muka air tanah. Nah, untuk alat-alat yang digunakan itu ada weighted steel tape, electrical water level tape, dan pressure transducer. Nah, berikut adalah alat-alat yang digunakan. Untuk weighted steel tape itu menggunakan pita pengukuran yang kemudian konsepnya yang kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Untuk yang kedua, itu ada electrical water level indicator dan pressure transducer. Oke, pada ini saya akan membahas tentang weighted steel tape. Untuk weighted steel tape sendiri itu adalah pita baja yang berskala yang digunakan untuk mengukur kedalaman muka air tanah dalam sumur dengan melihat bagian pita yang basah setelah diturunkan ke dalam air. Simple ya. Untuk lebih rincinya lagi, saya akan menampilkan video. Sebentar. Nah, ini asli langsung dari USGS-nya. Accurate feet below the land surface. Untuk alat yang digunakan tentunya ada access the sebentar, untuk kunci sih itu tergantung sumurnya ya. a PDA for Nah, untuk yang paling paling apa namanya penting mungkin ada alat untuk apa nih namanya ya. Ya intinya untuk mengetahui inilah pada video itu nanti dia gunanya itu untuk mengetahui koordinat semacam GPS itulah. Habis itu ada tabel tabulasinya, kemudian ada kain dan sabun. Sebenarnya ini tidak terlalu apa ya namanya, tidak terlalu penting juga karena kalau di videonya itu dia akan mohon maaf ini spoiler dikit, nanti itu dia digunakan untuk menetralkan air yang pita yang terkena air supaya nanti pada pengukuran berikutnya itu dia tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran. Oke, langsung saja ya. Nah, ini masnya ini dia akan mengetahui lokasi sumur ataupun GPS dengan menggunakan GPS-nya tadi. locate the documented measuring point diagram. If Nah, dia ada long lat, tapi di sini pakainya long lat ya, enggak UTM. using electronic field data, pull up the file for the well and also enter the serial number of the tape used. Step Nah, 2. kemudian langkah yang Open the kedua, well previous ya measurements. langsung saja lah. Pokoknya itu memasukkan pita yang telah berskala tadi ke dalam sumur. Nah, tapi pada masnya ini dia itu pakai trik apa ya namanya itu? Kapur, intinya tuh kapurnya itu untuk dioleskan ke dalam sih. Dioleskan pada pita berskala itu. Nantinya kalau kapur yang terkena air itu kan nanti dia akan apa ya istilahnya tuh? Jemek gitu. Kalau di Jawanya tuh jemek. Nah, nanti bagian jemek itu kan kayak kelihatan oh ini yang kena air, sedangkan yang masih belum terkena air kan masih kayak dusty berdebu gitulah. Or from nearby well. Step 4. Apply chalk on the lower few Nah, feet of the tape. dia pakai kapur nih, Take dioleskan a piece of blue carpenter's chalk. This helps to identify untuk the part of mengidentifikasi bagian pita yang akan the terendam. tape that will be submerged. Put the weight and tape into the well Nah, kemudian dia akan menurunkan pemberat. until the lower end of the tape is Tekan. submerged. Set, Lower kapur the akan weight terendam. and tape slowly to prevent splashing. Lower enough of the tape so Nah, that turunkan pita secukupnya sehingga titik penahan berada di bagian atas sumur. Nah, ini namanya hold point. Jadi dikira-kira pita yang apa namanya menabrak di air. Sebentar. weight and tape slowly to prevent splashing. Lower enough of the tape so that Nah, ini nantinya hold point itu tuh untuk dicatat pada lembar tabulasi. Sebentar. the hold point is at the top of the well. Record the graduation Nah, hold point-nya nanti akan dicatat pada bagian kolom hold. value in the hold column of the water level measurement field form. Step 6. Nah, kemudian untuk yang keenam, Or become difficult to read. dia akan Record the length of the wetted chalk, which is called the cut, in the cut row of the Nah, sepanjang kapur yang basah itu akan dinamakan cut. water level measurement. Nanti hasil hold dikurangi cut
itu akan menjadi Field tape form. correction. Step 7. To get the depth below the measuring point, subtract the cut value from the hold value. Record Oh this ya, mohon maaf, value bukan tape correction ya, itu di WL below MB. in the water level measurement field form. Step 8. To get the water level below the land surface datum, first record the measuring point correction length on the negative if it is below the land surface. Nah, kemudian MP correction itu nilainya positif apabila pengukurannya itu di atas permukaan tanah. Kemudian untuk negatif, dia berarti di bawah permukaan tanah. Subtract the MP to water below the land surface Nah, kemudian kedalaman air di bawah datum permukaan air tanah. datum. Step 9. Repeat the measurement, but use a Nah, different kemudian lakukan pengulangan pada sumur berikutnya. hold value. Continue to make measurements until the Step 10. Field form. Step 11. Disinfect and Nah, rinse the part ya of the ini tape yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Tisunya tadi itu ataupun kainnya itu digunakan untuk menetralkan pita yang terendam ataupun tercelup dalam air sumurnya tadi, supaya di berikutnya itu next pengukurannya itu dia nggak mempengaruhi hasil dari sumur yang akan diteliti. Jadi ini akan disemprot semacam mungkin disinfektisan, kemudian dioleskan pada sumur yang tercelupnya Step 12. tadi. Close the well with a pipe wrench, Nah, ini making mah sure the tutup lid pipa is mah securely tergantung fastened. sumurnya ya. Be sure to maintain the tape. Nah, kemudian balik ke presentasi. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia itu apa ya namanya itu? Cara sederhana tapi hasilnya itu presisi. Nah, kemudian dia tidak membutuhkan alat elektronik. Nah, ini tadi karena masnya tadi menggunakan sistem GPS, ya mungkin ada sedikit bantuan alat elektronik, tapi maksudnya yang di sini tidak membutuhkan baterai ataupun sensor elektronik. Itu semacam alat, kan yang tadi ini kan bentar. Nah, untuk electrical water level kan dia mungkin pakai listrik ya. Saya juga kurang tahu juga. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Nah, kemudian keuntungannya lain itu ada cocok untuk monitoring dan sumur bor yang akan dieksplorasi. Karena apa? Ya, karena dalam metode eksplorasi itu kan seminimal mungkin budgetnya itu tipis ya. Nah, sedangkan kalau di weighted steel tape tadi kan apa ya, caranya sederhana, cuma ini apa, masukkan tape yang berskala ataupun pita berskala, kemudian diolesi kapur ke dalam sumur kan sangat sederhana, kemudian dicatat hasilnya. Nah, maka cara eksplorasi untuk weighted steel tape ini sangat worth it karena mini budget, seperti itu. Oh ya, berarti keuntungan yang lain harganya murah. Seperti itu ya. Kemudian untuk keterbatasannya, dia kurang efisien untuk banyak titik pengukuran. Ya, mungkin kalau di sini dikatakan kurang efisien untuk banyak titik pengukuran itu lebih ke apa ya, merepotkan aja lah. Soalnya kan tadi caranya juga cukup ribet lah. Harus apa tadi yang tisunya tadi menetralkan air sumur yang sebelumnya gitu kan untuk pengukurannya berikutnya. Nah, kemudian membutuhkan operator yang teliti. Nah, karena caranya ini sederhana dan belum ada bantuan mesin ataupun elektronik, dia cara membacanya itu harus manual juga, harus teliti. Jadi jika ada kesalahan, ya mungkin datanya akan miss lah. Mungkin ada yang namanya human error. Nah, kemudian untuk keterbatasan yang berikutnya, hasil dapat dipengaruhi oleh air yang memercik saat penarikan pita. Ya, ketika pitanya naik tadi kan ditulis ya di sini, aku ditulis sih. Tadi kan juga disebutkan kalau di sini tuh harus perlahan atau apa ya tadi ya, bentar. Estimate the applied shock on the lower the weight and tape it into the tape. Nih, turunkan beban dan rekatkan secara perlahan untuk mencegah cipratan. Nah, ini tujuannya agar tidak mengubah nilai yang akan dihasilkan nanti. Mana tadi, baik. Nah, karena pada sesi saya sudah selesai. Sekian, terima kasih, dan nanti materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman muka air tanah secara manual adalah electrical tape. Alat ini terdiri dari pita logam yang berinsulasi dengan prop listrik di ujungnya. Prop ini kemudian dihubungkan dengan sumber daya kecil di sekitar indikator berupa lampu atau buzzer. Ketika prop
tersebut telah menyentuh permukaan air, rangkaian listrik akan tertutup dan indikator langsung menyala. Dari situlah kita tahu kedalaman air yang bisa langsung dibaca dari skala pada pita dengan ketelitian 0,01 meter. Adapun kelebihan dan kekurangan alat ini, yang pertama kelebihannya yaitu praktis, portable, dan mudah digunakan di lapangan. Yang kedua, tidak memerlukan perangkat lunak lain atau sistem digital, sehingga bisa memberikan hasil yang instan dan cocok untuk pemantauan harian. Selanjutnya, beberapa kekurangannya, misalnya pita yang panjang bisa mengalami peregangan sehingga menimbulkan kesalahan pembacaan. Lalu, propnya juga harus sering dikalibrasi dan dijaga kebersihannya agar tetap sensitif. Selain itu, alat ini tidak cocok untuk pengukuran otomatis dalam jangka panjang. Secara umum, electrical tape sangat berguna untuk pengukuran cepat dan manual, tetapi kurang efisien untuk pemantauan jangka panjang yang membutuhkan sistem otomatis. Selanjutnya, langkah kerja dari alat electrical tape ini. Yang pertama, kita harus memeriksa alat tersebut terlebih dahulu dengan memastikan baterai dan indikator seperti lampu atau buzzer berfungsi dengan baik. Yang kedua, menentukan titik referensi di bibir atau bagian atas casing sumur, karena titik inilah yang akan menjadi acuan pengukuran. Yang ketiga, menurunkan prop perlahan agar sinyal tidak terganggu oleh gelembung udara di dalam air. Kemudian, memperhatikan indikatornya. Apabila lampu menyala atau buzzer tersebut telah berbunyi, artinya prop sudah menyentuh permukaan air. Selain itu, mencatat kedalaman dari skala pita yang tepat di titik referensi tadi. Untuk memastikan hasilnya akurat, lakukan beberapa pengukuran lebih dari 2 atau 3 kali. Terakhir, setelah selesai, mengeringkan prop dan gulung kembali pita ke reel agar alat tetap awet dan siap digunakan di pengukuran berikutnya. Adapun komponen utama electrical tape yang terdapat di PPT ini, yang pertama terdapat reel kabel listrik yang merupakan pita logam berisolasi bertanda skala tiap 0,01 meter. Kemudian prop konduktor yang merupakan sensor logam kecil yang bereaksi saat menyentuh air. Selanjutnya, sumber daya dengan baterai 9 volt yang memberikan arus lemah untuk mendeteksi air. Lalu alarm atau indikator yang merupakan lampu LED atau buzzer aktif saat air tersentuh. Yang terakhir, terdapat frame penyangga yang memudahkan penempatan atau penggulungan alat. Selanjutnya, alat bernama pressure transducer. Alat ini berfungsi untuk mengukur muka air tanah secara otomatis dengan prinsip tekanan hidrostatik. Jadi, sensor ini di dalam alat ini dapat mendeteksi tekanan air pada kedalaman tertentu, lalu dapat mengubahnya kembali menjadi data kedalaman muka air. Berbeda dengan metode manual seperti electrical tape yang sebelumnya, pressure transducer dapat merekam perubahan muka air secara terus-menerus dan dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Biasanya alat ini digunakan dalam studi aquifer, pengujian pompa, atau pemantauan fluktuasi muka air tanah dalam jangka panjang. Karena sistemnya otomatis, alat ini sangat efisien untuk penelitian atau monitoring yang memerlukan data waktu nyata dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada bagian ini merupakan metode tracing teknik. Metode ini digunakan untuk melacak arah, kecepatan, dan hubungan aliran air tanah dengan memanfaatkan zat penanda atau tracer. Tracer ini bisa berupa perwarna fluoresen, garam, isotop, atau bahan kimia netral yang tidak mengubah sifat alami tanah. Dengan cara
Tracer ini dimasukkan ke titik sumber atau sumur injeksi, lalu diamati pada titik keluaran seperti sumur observasi. Dan dari situlah kita dapat mengetahui jalur aliran, waktu tempuh air, dan konektivitas antar akuifer. Metode tracing teknik ini berfungsi penting dalam penelitian hidrogeologi, terutama untuk studi kontaminasi air serta evaluasi sistem recharge dan discharge di air tanah. Untuk kelebihannya, metode ini bisa memberikan hasil visual dan kuantitatif mengenai arah serta kecepatan aliran air tanah. Selain itu, mampu menentukan hubungan antar sumur dengan akurasi tinggi dan dapat diterapkan di berbagai kondisi geologi, baik di akuifer dangkal maupun di akuifer dalam. Namun, kekurangannya, teknik ini membutuhkan analisis laboratorium dan alat deteksi yang sensitif, sehingga tracer juga bisa hilang atau bereaksi di media tertentu. Dan penggunaan zat penanda harus dihitung dengan benar agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sebagai kesimpulan, metode ini kita bisa memperoleh data muka air tanah yang akurat, berkelanjutan, dan bermanfaat untuk analisis hidrogeologi, pengelolaan sumber daya air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Sampaikan Dinegoro dengan NIM Akhir 265. Lanjutkan dari teman saya, yaitu natural traces. Langsung saja, pelacakan air tanah ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hidrogeologi pada karakterisasi sistem aliran air tanah. Nah, si air tanah sendiri kan memiliki berbagai konsentrasi tertentu, tidak hanya konsentrasi berupa fisika. Nah, teknik pelacakan ini atau traces ini dilakukan ternyata tuh berguna banget dalam kondisi hidrogeologi kars atau batuan yang retak, atau bahasa istilahnya yang porositasnya dia itu tinggi, jadi dia punya rongga-rongga tuh. Nah, dari data pemulihan penanda ini atau natural traces ini berguna untuk mengidentifikasi bagaimana jalur aliran air tanahnya, kecepatan alirannya, kondisi batasnya, atau waktu sejak pengisian ulang, atau bisa kita bilang untuk yang kita kenal dalam praktikum kali ini adalah recharge, dan bagaimana aliran air tanah ini ke sungai dan perairan permukaan lainnya. Jadi selama 3 dekade terakhir, uji natural traces ini sering banget digunakan nih untuk menyelidiki proses transportasi zat terlarut dalam air tanah, termasuk transportasi reaktif multispesies, atau dalam bahasanya itu adalah bagaimana zat kimianya itu ada gitu. Nah, transportasi yang difasilitasi oleh Colloy dan pencampuran skala pori oleh Devine dan McDonald dari 2005. Nah, jadi natural traces ini sebenarnya digunakan ketika kita ingin menggunakan sebuah air bawah tanah untuk digunakan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita melakukan pengeboran ataupun pengambilan air tanah, kita harus melakukan sampling dulu natural traces. Ada pula dari natural traces ini adalah artificial traces. Nah, kalau natural traces ini kita bakal fokus ke dalam isotopnya, bagaimana tracingnya nantinya gitu kan. Jadi kalau nantinya misalnya mau tahu bagaimana selain dari natural traces, yaitu adalah namanya artificial traces. Nanti dijelasin sama teman saya. Ini akan menggunakan bahan lainnya seperti fluorescent dye atau pewarna yang aman nanti untuk menguji. Tapi kalau ini kita akan fokus ke natural tracesnya. Jadi untuk sebagai pendahuluannya yaitu adalah label tracing dan pulse tracing. Sebenarnya untuk label tracing ini digunakan untuk identifikasi aliran air tanah atau kontaminan tertentu berdasarkan penanda spesifik yang terdapat dalam air tanah. Penanda spesifik ini apa sih? Nah, penanda spesifik ini adalah kimia yang tadi. Kimia yang akan kita cari bisa sebagai isotop oksigen ataupun nitrogen ataupun tritium. Nah, jadi karena yang tadi kita udah bahas, ini berguna banget dalam kondisi hidrogeologi kars dan batuan retak karena dia memiliki porositas yang tinggi. Makanya berdasarkan porositas, pumice memiliki tekstur yang sangat poros dan berbusa oleh Cass dan Wright tahun 1987.
dan juga skoria atau yang berpolaritas sedang. Berkaca elektronik berada dengan polaritas rendah. Jadi skoria kan ini memiliki lubang-lubang gas yang menjadi porositasnya kan. Begitu pula dengan pumais. Sehingga kan mereka dapat mengalirkan air dengan lebih lancar dan kita bisa tracing bagaimana sih nantinya kondisi kimianya pada aliran air tanah tersebut gitu. Selanjutnya ada pulse tracing. Pulse tracing ini mengakibatkan bagaimana sih kita melibatkan sebenarnya ini lebih ke artificial tracing nanti masuknya. Cuman dia juga bisa digunakan dalam natural traces di mana kita bisa mengikuti trace, yaitu berupa kalau trace adalah kimianya di aliran air tanah pada konsentrasi yang jauh di atas konsentrasi di latar belakang. Maksudnya tuh gimana? Jadi gini, konsentrasi yang kita tes pada saat ini akan kita gunakan menjadi base atau data awal sebagai konsentrasi yang nantinya bakal kita tes selanjutnya gitu. Jadi nantinya konsentrasi ini akan berantai itu, jadi konsentrasinya itu bakal seperti misalnya konsentrasi di sungai ini bagaimana. Nah, nanti kita bakal jalan ke arah hulu dari sungainya. Bagaimana sih konsentrasi di sini gitu. Umumnya konsentrasi ini tuh lebih digunakan dalam artificial traces menggunakan warna itu. Oke, selanjutnya saja. Kita masuk di isotop stabil nih. Isotop stabil nih sebenarnya apa sih? Nah, jadi kita tahu kan kalau oksigen dan hidrogen itu merupakan mempunyai isotop stabil yaitu 18O dan 16O dan 2H 1H. Nah, ini merupakan threshold ideal yang menjadi sumber air nih. Yang pergerakannya merupakan bagian integral dari molekul air. Kan kita tahu air itu adalah H2O kan. Nah, makanya kita memiliki isotop stabil yaitu adalah 18O, 16O, 2H dan 1H sebagai threshold idealnya gitu. Nah, nantinya untuk si isotop stabil ini tapi dapat juga dipengaruhi oleh yang namanya iklim beserta ataupun ketinggian ataupun evaporasi yang berlangsung. Nah, untuk iklimnya seperti ini bisa dipengaruhi oleh yang namanya suhu rendah dan suhu hangat, suhu tinggi. Itu. Nantinya untuk rasio isotop stabil dan hidrogen ini bersifat konservatif karena bisa kan ini berinteraksi terus dengan material organik dan geologi sepanjang aliran yang memiliki efek negligible pada rasio isotop dalam molekul air. Itu. Jadi ada variasi lintang, ketinggian dan curah hujan atau salju atau iklim nantinya dapat mempengaruhinya. Dan fraksinasi ini yaitu suhu rendah dan setting hangat. Untuk rasio ini juga dapat diukur untuk oksigen dalam molekul selain air seperti konstituen terlarut seperti sulfatnya, karbonat dan nitrat. Nah, untuk isotop stabil lainnya berdasarkan buku Field Geology Hidrogeologi yang kemarin kita resume itu adalah ada 34S, 232S, 15N, 14N, 13C dan 12C. Nah, ini kan berhubungan sama yang tadi kan. Ada sulfat, karbonat dan nitrat. SCN ini berguna untuk mengidentifikasi lah bagaimana isotop stabil dalam sulfur, nitrogen ataupun karbon yang berubah secara signifikan karena reaksi dengan material organik dan geologi. Nah, takutnya kan kita sebelum menggunakan itu kan bisa mengetahui dulu lah bagaimana kimianya itu berdasarkan rasio isotop yang ada, sulfur, nitrogen, karbon, oksigen gitu. Hidrogen, yes. Nah, ini 13C, 12C beruntuk tracing karbon dan spesies organik dan organik yang berinteraksi. 16N, 14N berguna untuk evaluasi reaksi nitrogen dalam air. Nah, hubungan isotopnya apa sih? Nah, rasio dari dalam penggunaan ini rasio 15N, 14N dan 18O, 16O ini bisa digunakan untuk membantu membedakan sumber nitrat nih. Nah, sumber nitratnya itu nantinya dibedakan dari si 15N dan 14N dan 18O, 16O isotop stabil yang ada sebelumnya juga. Itu. Dan rasio 18O, 16O ini juga digunakan dalam denitrifikasi rasio 34S, 32S dalam sulfat terlarut dan sulfida H
asmin, dan gas hidrogen sulfida H2S juga dapat digunakan. Nah, sebagai gambaran nih, isotop stabil 18O tadi itu kok kan dipengaruhi tuh sama yang namanya iklim, elevasi gitu kan. Nah, ini buktinya. Jadi dalam fase vapor tuh bagaimana dia bakal mengaruhinya sendiri. Dari ketinggian hingga rendahannya. Nah, groundwaternya itu kan adalah rentang ya. Nah, itu kan akibat infiltrasinya juga. Nah, itu tadi bukti bagaimana si geologi dan organik itu dapat mempengaruhinya gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk si sumbernya ini, sebenarnya ini sumber dikemukakan oleh Hyung Jung, itu dari Korea. Nah, ini dia tuh sedang mengidentifikasi bagaimana isotop yang stabil itu ada gitu loh. Bagaimana dia rentang isotop stabil dari nitrat sebenarnya, tapi dia juga mencantumkan bagaimana oksigennya di sini. Nah, yang terakhir ini adalah natural traces. Bagian tabel 5.1 ini yang menurut saya lebih bagus banget untuk dibahas. Kenapa? Karena ini adalah mengenai waktu rata-rata recharge air tanahnya, konsentrasinya dari tritium. Nah, tabel ini membagi interpretasi berdasarkan konsentrasi tritium dalam tritium units untuk di dua kategori, continental region untuk daerah yang dataran normal ya. Untuk yang coastal atau low altitude ini kalau kita bilang itu adalah pantai ataupun lintang yang rendah. Nah, kok yang digunakan tuh adalah tritium. Kenapa nih tritium? Nah, jadi tuh gini. Tritium itu sebenarnya adalah tanda waktu ya. Kalau dari buku yang dibahas itu, dia tuh digunakan untuk mengidentifikasi umur sebuah air yang lebih dari 1 tahun. Nah, sebenarnya tritium ini juga muncul dari hujan. Jadi pada saat masa lalu ini kan tritium itu juga digunakan dalam hal-hal chemical ya. Makanya itu dia tuh kayak sebagai fungsi atau tanda seberapa lama sih air ini terkontaminasi oleh zat ini, tritium gitu. Nah, sini kan juga dikasih tahu nih. Kalau si tritium itu sendiri, tritium ini kalau di coastal itu dari segini nih. Nah, kalau si continental dari sini. Nah, ini berdasarkan yang dilakukan, penelitian dilakukan oleh Kalk and Fritz dalam tahun 1997. Nah, semakin tinggi tritium unitnya, maka itu semakin menandakan bahwa airnya itu terkontaminasi udah dari lama. Tuh, dalam waktu-waktu rentang-rentang yang lama ini memang misalnya 5 sampai 15 itu masih dalam waktu 5 sampai 10 tahun itu masih ya modern lah ya. Tapi kalau sudah di rentang 15 sampai 30 ataupun 10 sampai 20 ini residual bomb, berarti hasil kimia yang dihasilkan pada rentang waktu saat itu. Dan itu sudah sangat lama terkontaminasinya sehingga itu tidak bisa digunakan. Misalnya bukan tidak bisa, mungkin bisa, tetapi harus dilakukan filterisasi lagi gitu. Nah, jadi hubungannya tritium dengan air ini sebenarnya tritium kan nih alami ya, terbentuk alami juga. Tapi tritium di sini tuh seperti tidak bisa tergantikan, atau dia tuh sebenarnya bakal ada terus di air sehingga dia bisa menjadi natural trace dari air tersebut gitu. Sehingga tritium ini emang menjadi konservatif lah ya. Tergantung dari bagaimana daerah tersebut dahulunya menjadi sektor mungkin industri peperangan ataupun hal lain yang menyebabkan tritium unitnya ini tinggi banget. Mungkin dari natural traces seperti itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai artificial tracer. Nah, artificial tracer ini merupakan zat buatan yang digunakan untuk menelusuri aliran air tanah, baik secara sengaja atau uji tracer atau tidak disengaja, tumpahan dan aktivitas manusia. Nah, syarat tracer yang baik itu tidak beracun dan ramah lingkungan, tidak ada secara alami dalam air tanah, larut dalam air dan bersifat konservatif
atau tidak bereaksi, mudah dideteksi pada konsentrasi rendah, dan murah serta dapat mudah diperoleh. Selanjutnya ada beberapa jenis tracer buatan. Yang pertama ada pewarna fluoresen. Nah, tracer ini paling umum digunakan karena sensitif. Nah, contohnya ada rhodamin B, fluorescein, eosin, dan uranin. Selanjutnya ada garam. Nah, garam ini merupakan mudah larut, murah, digunakan untuk menelusuri aliran atau debit sungai. Dan yang ketiga itu klorofluorokarbon. Nah, klorofluorokarbon ini digunakan untuk memperkirakan usia dan pergerakan air tanah karena larut dari atmosfer ke presipitasi. Nah, yang akan dibahas secara mendetail yaitu pada pewarna fluoresen karena lebih sering digunakan. Nah, jenis-jenis pewarna fluoresen ini ada beberapa jenis yaitu fluorescein, rhodamin WT, sulfohodamin B, eosin, dan piranin. Nah, dari masing-masing itu memiliki fungsinya masing-masing nih, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, fluorescein ini dia itu sangat sensitif, bisa dideteksi pada konsentrasi yang sangat rendah. Nah, kemudian cocok untuk tracer jarak jauh, akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu mudah terdegradasi oleh cahaya matahari. Selanjutnya ada rhodamin WT. Nah, rhodamin WT ini lebih tahan terhadap degradasi cahaya matahari. Kemudian dia stabil untuk studi jangka panjang dan sering dipakai dalam studi kualitas air minum karena relatif aman. Yang ketiga ada sulforhodamin B. Nah, sulforhodamin B ini digunakan untuk tracer multiwarna agar bisa membedakan beberapa jalur aliran sekaligus. Dan kemudian sensitivitasnya lebih rendah daripada fluorescein, tetapi si sulforhodamin B ini memerlukan konsentrasi yang lebih tinggi untuk dapat terdeteksi. Yang kemudian ada eosin. Eosin ini memberikan fluoresensi berwarna merah oranye. Nah, kemudian kadang dipakai sebagai tracer tambahan untuk membedakan jalur aliran. Nah, tetapi eosin ini kurang tahan terhadap degradasi cahaya dibandingkan dengan rhodamin WT tadi. Dan yang terakhir ada piranin. Nah, piranin ini fluoresensinya itu warnanya hijau terang dan sangat sensitif. Sering digunakan dalam tracer multiwarna bersama pewarna yang lain, serta stabil dalam kondisi netral, tetapi bisa terpengaruh oleh pH. Nah, kemudian ada field method. Nah, field method ini merupakan serangkaian teknik dan prosedur lapangan yang digunakan untuk menerapkan tracer buatan ke dalam sistem air tanah dan mengumpulkan data pergerakan tracer tersebut. Yang tujuannya itu untuk mengetahui arah, kecepatan, koneksivitas, dan karakteristik aliran air tanah di aquifer. Intinya, si field method ini itu adalah cekat dulu. Nah, intinya field method ini merupakan prosedur lapangannya untuk cut lagi. Nah, pada intinya si artificial tracer tadi itu merupakan bahan yang akan digunakan pada field method ini, yang tujuannya itu untuk menerapkan tracer di lapangan untuk menentukan jalur dan waktu perjalanan air tanah, mengumpulkan data kuantitatif untuk menghitung kecepatan aliran dan arah pergerakan, dan menguji hubungan hidrologi antar sumur, mata air, dan sungai. Nah, selanjutnya metode injeksi tracer. Nah, pada injeksi tracer ini kita bisa lakukan pada beberapa tempat, yaitu pertama sumur uji, yang kedua sungai, tiga parit buatan, yang keempat dolina sinkhole, dan kelima lubang tambang. Nah, untuk pengambilan sampelnya itu hindari cahaya langsung dan simpan dingin.
Nah, kemudian analisis maksimal 2 minggu setelah pengambilan data. Selanjutnya, gunakan autosampler atau grab sampling. Yang keempat, analisis dengan spektrofluorometer atau fluorometer portable secara real time. Nah, biaya analisisnya itu sekitar 15-40 dolar per sampel tergantung dari jenis pewarnanya. Nah, selanjutnya hasil dari field method ini kita mendapatkan kurvanya. Nah, kurva ini merupakan perbandingan antara waktu yaitu di sumbu X dan konsentrasi dari fluoresennya di sumbu Y-nya. Nah, pada puncak di kurvanya ini itu menunjukkan waktu tracer pertama kali mencapai konsentrasi maksimum di titik pengamatan. Nah, dari sini kita bisa hitung waktu tempuh tracer dan kecepatan aliran tanah. Kemudian pada kurva yang naik ini menunjukkan waktu pada saat tracernya itu mulai muncul. Nah, hal ini menggambarkan awal konektivitas hidraulik antara titik injeksi dan pengamatan. Dan bagian yang turun ini, kurva yang menurun ini menunjukkan dispersi atau penyebaran tracer saat bergerak. Nah, semakin landai pada bagian ini, akan semakin besar dispersivitasnya atau heterogenitasnya pada media aquifer. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari penggunaan artificial tracer ini. Nah, kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya yaitu menunjukkan jalur dan kecepatan aliran air tanah secara langsung, sensitif dan akurat, dapat dideteksi pada konsentrasi sangat rendah. Dan yang ketiga, relatif cepat dan murah dibandingkan metode hidrogeologi lainnya. Tetapi ada kekurangannya nih. Kekurangannya yaitu dapat terabsorpsi atau tertahan oleh material tanah. Nah, si artificial tracer ini bisa mengendap nih pada suatu material tanah. Nah, hal itu menyebabkan nanti hasil dari pengamatannya itu menjadi bias. Yang kedua, dipengaruhi kondisi kimia air yang mengubah fluoresensi. Dan yang ketiga bisa terdegradasi secara biologis atau oleh cahaya jika tidak dikontrol dengan baik.